Kita melalui tanggul ya dari waduk atau bendungan Lahor ini ya. Tanggul ini akan dilintasi sebenarnya sepanjang 446 meter ya. Dengan ketinggian dari tanggul ini adalah 74 meter. Di lebar tanggul ini sebenarnya 10 meter ya. Dan kita lihat ya, sebelah kiri adalah bendungan ya. Volume bendungannya adalah 1286 meter kubik ya. Jadi membendung Sungai Lahor. Dan kita akan memasuki taman ya, Taman Waduk Lahor ya. Dari dalam taman nanti kita akan telusuri apa saja yang ada di dalam taman dan lebih dekat dengan sisi dari bendungan Lahor. Selamat pagi. Selamat pagi. Wisata. Parkir tempuh di Pak. Kalau di sini masuk wisata per orang 7.000, kendaraan Oke, nggak ada masalah. Jadi yang penting parkir wonten nggih. Ada. Wonten bawah. Bentar. Nggih. Oh, alah. Bentar tiketnya. Nggih. Lo berarti mendet-mendet gambar loh. Monggo. Nggih. Kalau untuk tempat selfie sebelah situ, kalau pemandangan pantainya sebelah sana. Oh. Parkirnya bebas, cari tempat teduh mawon iki. Oke. Parkir karyawannya aja. Oh, tengah ada malam. Oke, parkir karyawan nanti jangan buat jalan. Asmanipun sinten jenengan? Pulau Pak Rahman. Pak Rahman. Oke, selamat siang. Kembali jumpa dengan Berekspor ya, Transportasi Berekspor. Saat ini saya berada di rute perjalanan dari Kota Batu menuju Kota Malang, dan sekarang saya di pintu masuk ke taman, salah satu taman yang ada di sisi tanggul. Kita lihat di belakang ya. Bendungan Lahor terletak di Desa Karangkates ya, di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Bendungan Lahor sebenarnya membendung Sungai Lahor ya, salah satu anak Sungai Brantas. Air yang dibendung dari Bendungan Lahor sebenarnya bisa dialirkan ke Bendungan Sutami ya, melalui sebuah terowongan ya yang berdiameter 3 meter dari sini ke arah timur ya. Jadi sepanjang 822 meter ya. Ya kita tidak tahu ya posisi daripada terowongan itu ya. Bendungan Lahor ini dibangun pada tahun 1973 ya, dan selesai di tahun 1977 ya. Bendungan ini sebenarnya memiliki genangan ya, seluas 2,63 km persegi. Kita lihat ya bagaimana situasi di taman ya, dan nanti kita juga akan melihat sisi daripada bendungan itu sendiri ya. Kita bisa lihat ini ada warga yang sibuk memancing ya, ini ya. Dan ini adalah ada oh, turun gue jam pinten mau Jam setengah itu. waduh incing-incing wow nggih. Ya itulah, jadi
memancing dari pagi belum dapat ya, tentunya akan berpindah lokasi. Dan bendungan Lawor ini memiliki fasilitas kamar kecil ya. Ini adalah kamar kecil ya, dan kita juga lihat tempat wisata ini ada peringatan di mana tidak menyediakan ini lifeguard ya. Dan ini di dalam taman ya ada tempat-tempat bermain ya, khususnya untuk anak-anak ya. Dan ini ya memang baik untuk keluarga untuk berlibur di tepi danau. Anak-anak bermain, seorang tua bisa duduk ya di tepi danau menikmati situasi ya, air, atau duduk di gazebo ya yang disediakan. Dan saat ini kondisi dari taman ini sepi pengunjung ya, karena memang bukan hari libur. Seperti yang sudah kalian tahu ya, bahwa untuk bisa masuk ke dalam bendungan ini tiap orang dikenakan biaya 7.000 ya. Kalau hari libur adalah 10.000 tarifnya per orang ya. Dengan tarif pagar untuk kendaraan roda 2 adalah 2.000 rupiah, sedangkan untuk kendaraan roda 4 ya 5.000 rupiah. Ya, kita mencoba melihat-lihat ya kondisi tamannya. Jadi didesain untuk ini kan ada hardi atau gunungan. Ya, tentu saja disediakan sarana ini untuk selfie ya bagi pengunjung yang ingin berfoto ya. Dan ini ya memang bagus ya. Jadi ada tekstur gunungan dengan ornamen seperti ini. Dan bendungan ini dikelola oleh ya sebenarnya di bawah otorita dari Perum Jasa Tirta 1 ya. Sedangkan LTA-nya ya dikelola oleh PT Pembangkit Jawa Bali. Dan kita lihat tempat duduk untuk bisa menikmati alam danau ya. Dan di kejauhan adalah tanaman-tanaman pohonan sebagai penyangga agar ketersediaan air atau mencegah tingginya erosi ya. Dan itu akan mempengaruhi kedangkalan daripada bendungan ya, karena akan menciptakan sedimentasi ya. Dan itu yang diusahakan dicegah ya, jadi agar supaya sedimentasi ini tidak masif ya, atau khususnya di masa penghujan. Makanya di beberapa waktu gitu kan warga atau ya ada yang berperan untuk mengadakan yaitu tadi penghijauan ya. Juga fungsi dam ini sebenarnya tidak hanya sebagai sarana untuk kebutuhan air sebagai pembangkit tenaga listrik ya, namun bendungan Lawor juga difungsikan sebagai area destinasi wisata ya, atau juga sebagai tempat untuk budidaya ikan ya.
Jadi untuk agar supaya yang memberikan nilai ekonomi ya, bagi warga ya, dan ada yang mereka yang membuat keramba ya. Namun risikonya adalah di musim kemarau gini nih kan air surut ya. Ya seperti saya katakan adalah dam tanggul ini ya memiliki lebar di atas ya, paling puncak ini 10 meter ya. Dan panjang dari ini ke menuju sana itu adalah batas dari Kabupaten Kediri ya, karena ini tempat yang saya berada ini adalah masih di Kabupaten Malang. Nampak pepohonan demikian asri ya, nampak sekali. Dan di taman ini juga ditumbuhi pohon-pohon keras ya. Ya layaknya di tepi pantai ya, hanya saja memang tidak ada riak gelombang di permukaan dam. Dan langit biru jadi memantul di permukaan dam ya, menjadi biru ya. Hanya riak-riak gelombang kecil di permukaan air dam ini akibat diterpa oleh angin yang melintas di permukaannya. Warga memancing ya baguslah, artinya bisa dijadikan spot pemancingan ya. Dan tentunya ikan yang ada di dalam ini adalah ada ikan nila ya, ikan air tawar. Bendungan ini sebenarnya difungsikan untuk mengurangi debit banjir ya, yang biasanya mengalir sekitar 790 meter kubik ya per detik ya, hingga bisa diturunkan menjadi 150 meter kubik per detik. Dan bendungan ini ya juga difungsikan untuk mengaliri lahan pertanian seluas 1.100 hektar. Kita coba berjalan ya ke spot yang lain ya, untuk lebih menikmati sudut-sudut dari taman wisata ini. Sebenarnya ada jasa persewaan daripada perahu ya. Ini Bapak ini sedang menambatkan perahunya ya, namun Bapak ini sedang beristirahat dan tidak melaut ya, atau tidak mendanau, atau tidak melayani penumpang ya. Karena saat ini matahari udah sangat terik ya, dan di hari biasa ini tentu tidak sebagaimana hari-hari libur ya. Tentu banyak pengunjung yang ingin menikmati berlayar atau melintasi danau dengan menggunakan perahu. Kita lihat sekeliling, nah belakang adalah bendungan Karangkaten. Kita bisa lihat situasi damnya ya. Kita lihat ini ya, yang di latar belakang ini adalah bendungannya. Kita lihat ada warga yang sedang sibuk memancing. Kalau duduk di gazebo ini ya tentunya akan
membuat kita akan mengantuk ya, terlena oleh suasana yang damai, sepi, dan terasa sejuk ya udaranya ya. Karena pepohonan ini membuat peneduh ya, agar kita tidak kepanasan di hari yang terik seperti ini ya. Terlebih juga terasa adem di mata ya kalau melihat air yang demikian luas ya. Dan ini adalah pintu Solo, pintu yang tanpa bingkai ya. Tentu saja itu hanya aksesori untuk memanjakan pengunjung ya, untuk bisa berselfie ya dengan latar belakang danau. Dan ya tempat parkir ya dengan terik yang kering kerontang seperti ini untuk panas sekali ya. Saya akan coba berjalan menuju sisi dari taman yang lainnya, dan kita lihat papan petunjuk dan kita coba untuk berputar ya, jadi melintasi tengah-tengah taman yang terdapat sarana bermain untuk anak-anak atau anggota keluarga yang lainnya. Bagi mereka yang berkunjung membawa keluarga ya, terutama untuk anak-anak ya. Musim kering ya. Ya memang kering ya, makanya rerumputan juga meranggas kering kerontang ya. Dan ini kolam-kolam yang surut, tidak ada air ya. Kita coba terus berkeliling. Kita dari sini bisa melihat sisi tanggul ya. Di atasnya adalah sebuah jalan raya yang menghubungkan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Dan di ujung sana adalah Kabupaten Blitar ya. Ada Gapura perbatasan ya. Dan tadi kita udah coba untuk melihat sisi yang di ujung sana. Dari sini kita bisa melihat perahu yang tertambat ya, perahu-perahu yang bisa disewa ya. Kita bisa menyewa kalau untuk penuh ya, semua itu ya 40.000 ya, untuk 4 orang. Jadi ya menunggu penuh ya biasanya kalau per orang ya, seperti saya katakan tadi lah, kalau 4 orang 40.000 berarti seorangnya 10.000 ya. Dan di atas permukaan dam tentu yang kita lihat adalah bagaimana burung-burung seriti atau burung ya,
walet ya, berterbangan di antara pepohonan ya. Sekali dia melintasi di permukaan air ya. Dan tentunya di tepi bendungan ini ya terdapat banyak serangga ya, merupakan makanan burung-burung ini ya. Tentu yang menjadi masalah dari waduk adalah endapan lumpur ya, sedimentasi ya. Karena itu ya kerap kali ya ada berbagai komunitas ya atau kedinasan bekerjasama ya untuk membuat acara seperti itu tadi, penanaman pohon ya, yang tentunya pohon-pohon yang bermanfaat ekonomi ya bagi warga sekitar ya. Tujuan utamanya adalah mencegah erosi ya. Ya, erosi memang nggak bisa dicegah, tapi setidaknya itu bisa dikurangi ya, laju erosi ya. Karena pasti akan berakhir di dasar danau. Dan tentu saja ini akan mempengaruhi daripada volume daya tampung daripada ya daya tampung dari dam Lahore itu sendiri ya. Dan kalau kita lihat data di spesifikasi dari dam Lahore ini, jadi tentang air itu ya, kapasitas pelimpahan jadi ya keluar itu 145 meter kubik ya per detik ya. Dengan area tangkapannya seluas 170 km persegi ya. Taman ini ada sebagai sarana, karena bendungan ini sifatnya umum ya, jadi dan sifat dari bendungan adalah tipe urukan ya. Karenanya kita bisa melihat bahwa bendungan ini ya difungsikan juga sebagai objek wisata ya. Ya, ini adalah sarana taman bendungan Lahore. Suasana sepi, jadi tidak ada pengunjung ya, kalau bisa dikatakan demikian ya, kecuali beberapa orang yang sedang sibuk memancing, sibuk dengan perahunya ya. Dan ini yang membuat kita lebih tidak terganggu ya di dalam menikmati bendungan Lahore. Dan kita akan coba untuk
melihat situasi di luar taman ini ya. Jadi kita di depan adalah sebuah layar jalan raya ya. Jadi menghubungkan antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar. Dan jalan ini difungsikan untuk umum ya, jadi artinya kendaraan roda 2 maupun kendaraan umum ya bisa melintas ya. Dengan ya kita lihat tamannya ada ini ya, burung merak ya, jadi aksesori kembang ya dibentuk sesuai dengan burung merak. Dan kembali ke soal tanggul ini sendiri ya, tanggul dengan panjang sekitar 446 meter ya, ini menjadi jalan alternatif ya untuk bisa mencapai kota Blitar ataupun ke kota Belingi ya, ke wilayah Belingi, ke dam Serut atau dam Belingi, karena selain ini kan ada dam-dam yang berikutnya yang dibuat ya untuk sarana, tentu saja sebagai sarana irigasi ya. Karena air ya adalah, pengaturan air adalah sangat penting bagi artinya pengadaan lahan pertanian ya, untuk mencukupi kebutuhan pangan dan memberikan sarana ya, khususnya air, agar petani ini tidak kesulitan air sehingga mereka bisa produktif ya, untuk bisa menghasilkan hortikultura ya, tanaman-tanaman pangan ya. Dan tentu saja itu akan memberikan setidaknya tujuan daripada pemerintah daerah di dalam meningkatkan kesejahteraan bagi warganya ya. Karena tidak hanya sisi fungsi air saja sebagai untuk irigasi, namun juga untuk wisata ataupun pemancingan ya, atau budidaya ikan ya. Ini seperti yang saya ulang lagi adalah tinggi daripada tanggul ini adalah 74 meter ya, dengan panjang 446 meter. Ya, kita lihat batu-batu ya, untuk memperkuat dari urukan ya, dari tanggul ini, dan pepohonan di bawah ya secara masif ya, agar untuk memelihara tanah ini agar tidak erosi ya, mengalami erosi yang tinggi ya. Itulah fungsi pohon ya, untuk menyegah bencana banjir ya, bencana tanah longsor, di samping juga memberikan menurunkan temperatur lingkungan ya. Juga istilahnya pohon itu akan memproduksi oksigen. Dan lebar daripada puncak tanggul ini adalah 10 meter, dan ketinggian daripada tanggul dari Bendungan Laur ini tinggi 277,5 meter. Dan kita lihat sisi pintu taman, dan kita juga melihat
situasi ini kan, jalan atau tanggul ini ya, dengan ini entril ya, artinya pegangan batas di pagar ya, agar supaya membatasi antara jalanan dengan tanggul atau dengan dam, dengan bendungan ya. Itu adalah sisi taman Bendungan Laur ya. Dan ini bisa kita lihat ke bawah adalah bagian daripada prasarana penguat untuk pengaman tanggul ya, urukan ini ya, batuan-batuan ya, kemudian pepohonan ya. Dan lalu lintas nampaknya cukup ya, ramai ya, lumayan ya untuk berlalu lalang di atas tanggul ini ya. Tentu kalau ke arah sana ya mengarah masuk ke Kabupaten Blitar. Dan ini adalah larangan kita untuk bisa turun ke danau. Larangan yang harus kita patuhi ya. Ya memang ya, bagi para pemancing suka ya, karena memang memancing ya harus mendekati permukaan air atau tepi danau ya. Tapi mereka udah tahu ya rambu-rambu dan tetap harus berhati-hati. Pak, kalau ke bendungan yang besar itu yang diizinkan yang sebelah mana? Untuk wisata ini ada dua, wisata bendungan laut dan Sutami. Yang kami untuk pemakaian listrik, di sini untuk penada air hujan. Penada air hujan. Kalau yang Sutami? Yang Sutami ada di wilayah selatan. Ya, jadi bisa masuk ke sana ya? Bisa, di sana tiketnya hari biasa 10.000 Mbak ya. Ya. 10.000 ya. Dan kendaraan roda 2 tetap 2.000. Jadi bisa di sana ya? Bisa. Kondisinya seperti ini sama? Kondisinya juga pemandangan juga tempat wisata seperti ini aja. Juga ada wisata air juga ada? Ada kafe apa ada? Di sana tidak ada, langsung jenisnya kotet penginapan dan resto. Oh. Ada kolam renangnya juga. Ada resto juga ada ya? Ada. Kalau penginapan rate-nya berapa? Untuk penginapannya berapa Mbak? Kotet ini? Kotet 350. 350. Apa aja? AC 350 itu apa aja? AC dan apa? AC makan siang, makan malam? Sama kamar mandi dalam. Oh. Makan untuk makan? Iya, sarapan pagi. Sarapan pagi, breakfast ya? Iya. Hari semua ya? Harga itu untuk semua hari ya? Untuk penginapan harga untuk semua hari Mbak? Iya, semua. Semua hari. Sampai jam berapa tutupnya untuk yang gitu? Sama untuk wisatanya kita tutup jam 16. Jam 4 buka jam 7 pagi atau setengah 8 lah. Jadi ini langsung lurus ya Pak ya? Ya, ikuti kembali ke arah Malang. Kembali ke arah Malang? Ke arah Malang, di perempatan besar dari Malang kiri jalan. Kalau dari sini kelihatan kelihatan. Langsung lurus? Dari sini langsung lurus? Nanti umpamanya kalau ke Blitar lewat sini gimana ya? Kalau Kaulingi, memang ini jalan alternatif ke Blitar. Kaulingi? Bisa juga. Bisa juga lewat sini. Bisa langsung ke Wadullingi ya? Iya, nanti dari ada petunjuk arahnya ke sini. Oh, oke. Pak siapa tadi Pak? Lupa. Pak Rahman Arifin. Pak Rahman Arifin, nggih, Mas Banun. Sinten jenengan? Mbak Nurma Pak. Mbak Nurma nggih, Mas Banun. Saya akan lihat situasinya dulu. Siap, monggo lanjutkan. Baiklah ya, terima kasih kalian sudah mengikuti Brantas River Explorer hingga di Bendungan Lahor ya. Salam menjelajahi dan jangan lupa subscribe dan like maupun sharing ya. Oke, sampai jumpa di episode yang lain.